Sahabatku, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang baik hari ini untuk membagikan berkat dari firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan bagikan terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan atau komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Sahabatku, kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita untuk tentu ingin bahagia dalam kehidupan kita. Dan menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar bisa menikmati hidup yang bahagia. Yang pertama, dalam ayat yang pertama dikatakan oleh pemazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Sahabatku, ayat 1 dari Mazmur 1 ini memulainya dengan pernyataan berbahagialah, beruntunglah, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus mengenal siapa orang fasik itu. Orang fasik adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak menghormati Tuhan, orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang selalu mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, keinginan-keinginan yang duniawi, keinginan-keinginan yang berdosa, keinginan-keinginan yang berlawanan, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah lifestyle, gaya hidup dari orang-orang fasik. Dan pemazmur memotivasi kita supaya kita menjauhkan diri dari nasihat-nasihat orang fasik, menjauhkan diri dari jalan orang berdosa, dan menghindarkan diri dari komplotan pencemooh. Siapakah pencemooh itu? Kalau kita perhatikan dalam beberapa waktu terakhir ini, komplotan pencemooh itu seperti Roy Suryo, Rizal Fadli, dan juga Dr. Tifa, serta kelompoknya. Mereka adalah orang-orang yang membuat kegaduhan, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penghinaan, merendahkan, menuduh, memfitnah, membuli, yaitu mantan presiden kita, Bapak Joko Widodo. Mereka mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, dan mereka memframingnya sedemikian rupa. Itulah model komplotan pencemooh yang menghina, yang tidak punya etika, yang tidak punya rasa malu di depan publik. Dengan terang-terangan mereka merendahkan, membuli, memfitnah, menghina Pak Jokowi. Inilah contoh konkret dalam realitas sosial komplotan pencemooh. Sahabatku, kalau kita mau bahagia, mari kita menjaga diri kita, menjauhkan dari komplotan-komplotan pencemooh yang selalu menghina orang lain. Kalau kita bahagia, maka kita harus memproteksi diri kita dari perilaku-perilaku sosial yang bejat, yang jahat, yang berdosa, yang menghina dan merendahkan harkat dan martabat orang lain. Kemudian yang kedua, supaya kita bahagia, yang kedua dalam ayat yang kedua dari Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sahabatku, Taurat Tuhan yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam konteks dekat adalah Taurat yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kemudian diperluas lagi
yaitu dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, Perjanjian Lama. Itulah Taurat yang dimaksudkan oleh pemazmur firman Tuhan. Dan dalam konteks kita hari ini, selain Perjanjian Lama sebagai Taurat Tuhan, juga Perjanjian Baru adalah juga Taurat Tuhan yang harus kita renungkan, ya, yang perlu kita hayati dalam kehidupan kita setiap waktu. Sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus rindu, haus, dan lapar akan firman Tuhan. Kenapa sahabatku? Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita dalam menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah senjata rohani yang bisa kita gunakan untuk mematahkan panah api dari si iblis, untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat yang mencoba untuk mengganggu dan merusak kehidupan kita. Maka firman Tuhan menjadi benteng perlindungan yang sangat kuat, melindungi kita dari semua panah api yang dilepaskan oleh si jahat. Karena itu kata pemazmur, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan, orang-orang yang suka akan firman Tuhan, hobi dengan firman Tuhan. Sebagaimana kita juga punya hobi, misalnya yang suka olahraga, dia hobi olahraga, yang suka membaca, dia membaca, yang suka makanan, hobi makanan, dia makan. Ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang menjadi kesukaan, yang menjadi favorit kita secara jasmani. Tetapi sahabatku, secara rohani, favorit kita, kesukaan kita haruslah adalah firman Tuhan. Namun hari-hari ini kita tahu bahwa manusia bukan sedang haus akan firman Tuhan, bukan sedang lapar akan firman Tuhan, tapi manusia hari-hari ini haus dan lapar akan informasi. Sehingga ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, mereka abaikan. Tapi kalau ada informasi-informasi terkait dengan dunia ini, perkembangan dunia ini, mereka begitu cepat melahapnya. Inilah suatu kenyataan kehidupan yang kita saksikan. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang suka, haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang datang dari Allah, yang menghidupkan. Kenapa? Roti sifatnya temporal, sementara saja. Karena tubuh daging kita ini akan berakhir di kuburan. Tetapi roh kita akan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Oleh sebab itu, ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan, kita sedang merawat kehidupan rohani kita, roh kita, kesehatan rohani kita. Itu sangat dipengaruhi oleh konsumsi firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Kemudian dampaknya atau hasilnya dari apa yang kita lakukan, menjauhkan diri dari kumpulan orang pencemooh, menjauhkan diri dari nasihat orang fasik, menjauhkan diri dari jalan orang berdosa, yang melakukan kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka dampaknya ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Inilah dampak dari kehidupan kita ketika kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka kebahagiaan, keberuntungan, keberkahan itu akan menjadi bagian kita. Karena itu sahabatku, jangan pernah mengikuti nasihat orang fasik. Jangan pernah berdiri di jalan orang berdosa. Jangan pernah duduk dalam kumpulan atau komplotan pencemooh. Mari biasakan diri untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan kita. Dan dampaknya kita akan berhasil, kita akan beruntung. Dan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, maka akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Itulah yang dimaksudkan oleh pemazmur, hidup yang berbahagia. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan shalom untuk kita semua. Amin.